Oke, saudara, marilah kita melanjutkan pelajaran kita yang kita sudah mulai pada minggu yang lalu. Dan kita sedang belajar mengenai pembentukan karakter. Jadi, saudara, kita sudah belajar melihat bahwa kehidupan manusia itu seringkali diumpamakan oleh Tuhan sebagai pohon. Just mengulangi apa yang kita dengar minggu yang lalu. Banyak kali Tuhan mengumpamakan kehidupan manusia itu seperti pohon. Dan kalau kita melihat pohon, pohon itu mempunyai batang atau trunk yang besar. Kemudian kita melihat daun-daunnya dan atau buah-buahnya. Dan ada satu bagian yang tidak kelihatan, yaitu akarnya. Dan setiap orang pada saat dia melihat pohon, dia melihat atasnya, melihat daunnya dan melihat buahnya. Nah, dari apa yang kita lihat, buah dan daun itu, kita bisa melihat, bisa mengetahui bagaimana kondisi pohon itu. Apakah pohon itu sehat ataukah pohon itu sakit? Jadi kalau kita melihat sebuah pohon dengan daun yang hijau dan rindang dengan buah yang banyak, maka kita tahu bahwa pohon ini sehat. Berarti pohon ini mempunyai akar yang sehat. Akarnya mungkin sampai mencapai ke air, aliran air, sehingga akar itu bisa mendapat makanan terus-menerus yang menyebabkan batang dari pohon ini kuat dan daun-daun serta buahnya kelihatan baik sekali. Demikian juga kehidupan manusia. Saudara, yang kelihatan oleh orang di dalam kehidupan seseorang lain adalah tingkah lakunya, perbuatannya, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kalau kita melihat seseorang yang bertingkah laku baik, berkelakuan baik, berbuat baik, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang baik, yang membangun, yang mengangkat orang lain, maka kita tahu bahwa orang itu mempunyai akar yang baik. Dan akar itu ada di dalam hati kita. Jadi orang yang mempunyai perbuatan yang baik, kata-kata yang baik, yang membangun, yang menolong orang lain, itu berasal dari hati yang baik. Nah, dari sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa setiap pohon yang mempunyai akar yang baik akan mempunyai batang yang kuat dan akan mempunyai daun dan buah yang baik. Demikian juga kehidupan manusia. Setiap manusia yang mempunyai hati yang bersih, hati yang kuat, hati yang kaya akan firman Tuhan, maka dia akan mempunyai karakter. Batang itu menggambarkan karakter manusia itu, mempunyai karakter yang baik, karakter yang established, yang firm, dan yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang indah, baik, dan juga perkataan-perkataan yang membangun dan yang memberi nasihat kepada banyak orang. Nah, sudah lihat dari sini. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kemarin kita sudah belajar juga minggu yang lalu bahwa Tuhan menginginkan kita bertumbuh di dalam dua macam pertumbuhan. Di dalam Mazmur 92 ayat 3, 4, dan 5 dikatakan bahwa Tuhan ingin kita bertumbuh seperti pohon korma dan seperti pohon aras. Dua pertumbuhan yang berbeda. Pohon korma tumbuhnya cepat, pohon aras tumbuhnya perlahan-lahan. Pohon korma begitu tumbuh tinggi, saudara, dalam waktu yang singkat bisa tumbuh tinggi. Tetapi pada saat ada angin ribut, pada saat ada badai, maka pohon ini bisa tumbang. Tetapi pohon aras itu, walaupun tumbuhnya perlahan-lahan, tetapi kuat sekali. Sehingga pada waktu pohon ini sudah besar, ada angin ribut, ada badai, pohon ini tetap berdiri. Nah, saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh seperti pohon korma dan seperti pohon aras. Apa arti dua pertumbuhan ini? Saya berikan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Tuhan berkata, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan bertumbuhlah di dalam pengetahuan. Jadi ada dua pertumbuhan. Bertumbuh seperti pohon korma adalah bertumbuh di dalam pengetahuan kita. Kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuan kita dengan cepat sekali.
Asal kita rajin ke gereja, rajin Bible study, rajin membaca firman Tuhan, maka pengetahuan kita akan cepat sekali bertumbuh. Kita bisa menasihati orang lain, kita bisa quote firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi, apakah itu cukup kuat? Kalau kita hanya bertumbuh di dalam pengetahuan saja, saudara, maka pada saat problem melanda kita, pada saat angin ribut melanda kita, kita bisa tetap kolaps. Karena kita hanya kuat di dalam pengetahuan. Tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh juga di dalam kasih karunia. Apakah bertumbuh di dalam kasih karunia itu? Bertumbuh di dalam kasih karunia berarti apa yang kita ketahui di dalam pengetahuan kita itu, kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus walk the talk. Bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi lakukan apa yang kita ketahui itu. Hidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya teori saja. Sebab, dan sekarang kita tahu, pada waktu kita mengetahui banyak teori, saudara, dan kita coba mempraktekkannya, itu tidak mudah, sangat sulit mempraktekkannya. Bahkan saudara, kalau sebetulnya kalau kita mau pelajari firman Tuhan itu dan kita coba melakukan firman Tuhan itu dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan dengan kekuatan manusia. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Maka kalau kita mencoba melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan kemampuan manusia kita, maka kita akan frustrasi. Karena mungkin kali ini kita bisa, besok pagi kita tidak bisa. Mungkin minggu depan kita bisa, tetapi minggu selanjutnya kita tidak bisa. Maka kehidupan kita, jikalau bersandar kepada kekuatan kita sendiri, akan seperti yoyo. Kita bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, dan kita akan menjadi frustrasi. Tetapi Tuhan berkata, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Grow in grace. Maksudnya apa? Bertumbuh di dalam mempraktekkan firman Tuhan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan pertolongan yang dari Tuhan. Sebab kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, saudara-saudara, Tuhan pasti akan menyediakan kepada kita kemampuan untuk bisa melakukan hal itu. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita mampu melakukannya, maka Tuhan itu tidak adil. Sebab itu, saudara, pada waktu Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan ingin kita bertumbuh dengan Tuhan ingin kita mempraktekkan firman-Nya. Tuhan juga memberikan kepada kita pertolongan, bantuan dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan. Itu disebut grace. Grace itu adalah kemampuan yang dari Tuhan, pertolongan ilahi yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Kita sudah belajar sampai di situ. Mungkin minggu yang lalu saudara sudah diskusikan apa kelemahan-kelemahan saudara dan bagaimana selama ini saudara sudah mempraktekannya atau belum memperbaiki kelemahan saudara. Mari kita sekarang melihat selanjutnya pelajaran ini dari Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan di sini. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sekali lagi, sebab semua yang dipilihnya dari semula, yang dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, kita sudah diselamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, saudara, kita tidak hanya sekedar sudah selamat, oke kita menunggu sekarang nanti kalau mati masuk surga. Tidak. Tuhan setelah menyelamatkan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diberi suatu permulaan baru, kita lahir baru. Setelah itu, saudara, dikatakan kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dengan gambaran Yesus Kristus. Nah, sekarang, apanya yang kita disuruh menjadi serupa dengan Yesus? Apakah wajahnya? Apakah culture-nya? Apakah bangsanya? Sama sekali bukan.
yang disuruh oleh Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Yesus adalah karakter kita. Supaya karakter kita menjadi serupa dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, sekarang kita diberi challenge. Setelah kita diselamatkan, kita tidak berhenti sampai di situ. Banyak orang Kristen, stop. Udah, saya sudah mendapat keselamatan. Ya, nanti kalau pokoknya saya mati, saya masuk surga. Tetapi bukan sampai di situ. Tuhan mau meneruskan lagi. Setelah kita diadaptasi menjadi anak Tuhan, maka kita menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus, Tuhan ingin agar supaya kita mengikuti Dia, menjadi serupa dengan Yesus, yaitu karakter kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kalau kita ditantang sekarang saudara, diberitahu bahwa kita disuruh menjadi seperti Yesus, bagaimana caranya? Yesus anak Allah. Yesus sempurna di dalam segala-galanya. Bagaimana caranya? Maka kita lihat, saudara-saudara, bagaimana caranya untuk karakter kita dibentuk makin lama makin menjadi seperti Yesus, yaitu mari kita lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara lihat, ini caranya untuk kita dibentuk makin hari makin menjadi seperti Yesus, yaitu dengan jalan. Pertama dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Step yang pertama adalah untuk kita jangan meniru dunia ini. Kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ada terjemahan di dalam bahasa Inggris yang berkata begini, do not let the world squeeze you into its mold. Jangan membiarkan dunia ini squeeze kita, mencetak kita menjadi seperti dunia ini. Jangan. Pertama-tama yang harus kita lakukan, jangan mengikuti dunia ini. Banyak manusia hanya mengikuti arus saja. Mengikuti apa yang dunia ini katakan. Model seperti ini kita ikuti. Cara seperti ini kita ikuti. Semuanya kita ikuti. Kita mau nge-flow dengan dunia ini. Itulah kehidupan banyak manusia. Bahkan orang Kristen, demikian juga. Kita mau mengikuti dunia ini. Kita sudah seringkali ditanya, ikan apa yang berenangnya mengikuti arus? Ikan apa yang hidupnya mengikuti arus? Hanya satu macam ikan, yaitu ikan mati. Ikan mati itu tidak berdaya, sebab itu kemana arus pergi, ikan mati itu akan mengikuti. Tetapi semua ikan yang hidup akan berenang melawan arus. Ikan yang hidup akan berenang melawan arus. Demikian juga dengan kita. Tuhan ingin agar supaya kita nomor satu, jangan mengikuti dunia ini. Karena kalau kita mengikuti dunia ini, kita sama seperti ikan mati. Kita tidak mempunyai inisiatif, kita tidak mempunyai tenaga, kita tidak mempunyai kuasa. Kita hanya mengikuti dunia ini. Tapi Tuhan katakan supaya kita hidup melawan arus. Sebab kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini beda sama sekali. Kalau kita mau mengikuti hidup dengan sistem kerajaan Allah, kita harus melawan arus dunia ini. Sebab itu Tuhan berkata, pertama-tama, kalau saudara ingin dirubahkan karakter kita untuk menjadi seperti Yesus, pertama, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetapi, katanya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa Inggrisnya, be ye transformed by the renewing of your mind. Be ye transform, hendaklah engkau ditransform. Perkataan transform ini sama dengan perkataan metamorphosis. Dan kita tahu, saya sudah pernah berkhotbah ini pada permulaan tahun yang lalu, tahun 2015. Metamorphosis adalah proses perubahan. Salah satunya contoh adalah ulat menjadi kupu-kupu, dari caterpillar menjadi butterfly.
Nah, perubahan itu dari caterpillar menjadi butterfly itu adalah proses, the process of metamorphosis. Nah, saudara, kalau kita mau ditransform, mari kita lihat kehidupan ulat yang menjadi kupu-kupu. Kita tahu, ulat itu adalah seekor binatang yang merayap hidupnya. Kelihatannya buat saya menjijikan. Ulat itu sangat menjijikan. Dan Tuhan mau transform ulat yang menjijikan, yang merayap itu menjadi butterfly. Butterfly itu beautiful, butterfly itu indah. Dan tidak merayap, tetapi terbang. Jadi dari kehidupan yang merayap menjadi kehidupan yang bisa terbang. Dari sesuatu yang ugly, yang menjijikan, menjadi sesuatu yang beautiful. Dan kemudian kita lihat karakteristik daripada ulat itu. Ulat itu hanya merusak sekelilingnya. Karena memang pada waktu ulat itu mau jadi butterfly, ulat itu harus makan. Sebab itu di mana ulat berada, di pohon, maka saudara akan melihat sekelilingnya daun itu berlobang-lobang. Daun-daun itu menjadi jelek sekali, menjadi ugly, karena daun itu dimakani oleh ulat ini. Jadi boleh dibilang ulat ini merusak sekelilingnya. Membuat sekelilingnya menjadi jelek, menjadi ugly. Sedangkan ulat ini akan berubah menjadi butterfly. Dan karakteristik daripada butterfly, saudara, sama sekali tidak merusak. Butterfly bahkan memberikan pertolongan kepada bunga-bunga untuk memindahkan, untuk membantu terjadinya pembuahan pada pohon-pohon. Itulah karakteristik daripada butterfly. Jadi dari ulat yang jelek menjadi butterfly yang beautiful. Dari ulat yang merayap menjadi butterfly yang bisa terbang. Dari ulat yang menggerogoti sekelilingnya hanya for me, makan untuk dirinya sendiri, menjadi butterfly yang membantu, menolong sekelilingnya untuk terjadi pembuahan. Nah, saudara, inilah proses dari proses metamorfosis itu seperti itu. Itu juga yang kita patut bayangkan. Kehidupan kita yang ditransformasi itu adalah kehidupan yang seperti itu. Dari kehidupan yang tadinya hanya untukku, menjadi kehidupan yang memberikan blessing kepada orang di sekelilingnya. Nah, Tuhan ingin merubah kita seperti itu. Mari kita melihat seekor caterpillar atau ulat yang tadi makan. Memang dia harus makan sebanyak-banyaknya sebelum dia membuat kepompong. Setelah itu, setelah dia makan sebanyak-banyaknya, kemudian dia akan membentuk sebuah kepompong. Ulat itu akan tinggal di dalam kepompong itu. Dan di dalam kepompong itulah terjadi prosesnya. Proses perubahan dari bentuk ulat menjadi bentuk butterfly. Sebelum ulat itu menjadi butterfly, saudara, di dalam kepompong itu, maka ulat itu akan melt semuanya menjadi seperti kelenjar, hanya seperti kelenjar. Jadi semuanya melt. Nah, kemudian nanti dari situlah terbentuk di dalam kepompong itu, dari kelenjar itu menjadi butterfly, menjadi satu tubuh yang lain, dengan akan tumbuh sayap, dan kemudian akan tumbuh antena dan sebagainya. Di dalam kepompong itu, di situ terjadi proses pembentukan, proses perubahan. Setelah butterfly itu terbentuk, kupu-kupu itu terbentuk di dalam kepompong itu, maka kupu-kupu ini akan struggle keluar dari kepompong ini. Dan pada waktu kupu-kupu ini struggling untuk keluar dari kepompong, itu tidak boleh ada yang membantu. Karena kalau ada orang yang melihat, wah, kupu-kupu ini struggle, mau keluar dari kepompong, tapi nggak keluar-keluar. Misalnya ada seseorang mau coba menggunting kepompong itu supaya kupu-kupu ini dapat keluar, saudara. Pada waktu kepompong itu digunting dan kupu-kupunya keluar, kupu-kupu ini akan menjadi lumpuh. Kupu-kupu ini tidak bisa terbang. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Pada saat kita di dalam proses pembentukan karakter kita, biarlah Tuhan hanya yang menolong kita, membantu kita.
Tidak bisa manusia lain menolong, karena ada suatu proses yang harus dialami oleh setiap orang. Nah, kalau seumpama kupu-kupu ini di dalam proses ini keluar dengan kekuatannya, proses itu harus dialami. Karena pada saat kupu-kupu ini struggling keluar daripada kepompong itu, disitulah segala sesuatu dari aliran-aliran, mungkin aliran darah, aliran kelenjar, aliran apapun juga yang harus dialirkan kepada sayap itu terjadi pada saat kupu-kupu ini struggling. Terjadi aliran itu semua sehingga sayap ini diperkuat dan sebagainya. Begitu akhirnya melalui struggle itu kupu-kupu dapat keluar daripada kepompong itu, maka kupu-kupu ini belum bisa terbang. Tapi dia pada saat itu akan mengembangkan sayapnya. Sayapnya akan di-spread terbuka. Setelah itu membiarkan sinar matahari memanasi sayapnya, sehingga sayap yang basah karena kelenjar itu menjadi kering. Setelah semuanya kering, kupu-kupu ini baru akan bisa terbang. Seperti itulah prosesnya. Demikian juga Tuhan ingin memproses kita di dalam pembentukan karakter ini, saudara-saudara. Tuhan memberikan pertolongannya, Tuhan memberikan kekuatannya, Tuhan memberikan grace atau kasih karunia atau anugerah. Nah, kita sudah tahu definisi daripada grace adalah pertolongan ilahi, kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Itu ada, tersedia buat kita semua. Dan Tuhan ingin agar supaya kita menerima kekuatan ilahi itu, pertolongan ilahi itu, untuk membantu karakter kita menjadi makin hari makin baik. Dan selain itu kita juga mesti mengerti bahwa selain Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya atau grace kepada kita, Tuhan juga tinggal di dalam kita. Bagi setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menyadari bahwa Christ in us is the hope of glory. Tuhan yang di dalam kita. Sebab itu pada waktu proses pembentukan karakter ini, saudara, kita harus mengerti. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang keempat, dituliskan begini. Dengan jalan itu, Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Itu tertulis dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Menjadi, you may be partaker of the divine nature of God. Jadi, nature-nya Tuhan itu, kita bisa ambil bagian di dalam the nature of God. Dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudara, kita lihat di sini bagaimana kita butuh pertolongan ilahi untuk berubah, untuk grow in grace. Jadi banyak orang Kristen hanya grow in knowledge. Nah, pertumbuhan di dalam pengetahuan kita, dan kemudian kita terus knowledge, dan kita menjadi sombong, menjadi puff up dengan knowledge. Kita pintar menasihati orang, kita pintar khotbah, tetapi tingkah laku kita belum menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, sebab itu saudara, mari kita lihat sekali lagi sekarang proses kita, mula-mula kita lahir baru. Oke, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini, dia mati buat kita, ya. Dia ingin supaya dia yang menanggung dosa kita, dan dia mati di tempat kita. Sekarang untuk kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Tinggal terima keselamatan itu dengan iman. Dengan iman kita mendapat the grace of God yang menyelamatkan kita. Oke? Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu pemberian Allah. Kita terima itu. Oke? Nah, setelah kita terima,
Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang Kristen stop sampai di situ. Dan dia berpikir, oke, saya sudah selamat sekarang. Tinggal saya, every Sunday kita mesti ke gereja. Kalau ada Bible study kita mesti datang. Untuk apa? Supaya Tuhan kan absensi kita gitu kan. Tuhan mengabsen kita. Hari Minggu ini ke gereja nggak? Oh, kita ke gereja. Cek. Bagus. Ikut Bible study nggak? Datang Bible study. Cek. Bagus. Berarti kita maintain keselamatan kita. Apakah itu? Sama sekali bukan. Saudara, setelah kita diselamatkan, berarti kita diadoptasi menjadi anak Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, sekarang bertumbuhlah di dalam knowledge dan di dalam kasih karunia. Bertumbuhlah kamu untuk menjadi seperti anakku. Bertumbuh untuk menjadi seperti Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan berkata begini, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara, setelah kita diselamatkan, menerima keselamatan, dibaptis, sudah terima keselamatan, Tuhan ingin kita kan kumpul di gereja. Kumpul buat apa? Bukan untuk absensi, supaya Tuhan absen kita dan kita sudah cak. Kita rajin ke gereja, bukan. Tetapi kita datang ke gereja adalah untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Nah, pada saat kita berkumpul itulah, saudara, terjadi pembentukan karakter. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita yang berbeda-beda sifatnya. Yang satu tukang marah, yang satu males, yang satu menjengkelkan, yang satu mengecewakan. Nah, sekarang kita berkumpul dengan bermacam-macam orang ini, Tuhan ingin membentuk karakter kita. Bagaimana cara kita bergaul, counteract dengan saudara-saudara kita? Bagaimana? Kalau kita menghadapi orang yang mengecewakan, kita bilang, alah sebel dia, saya nggak mau ketemu sama dia. Nah, saudara, kalau kita hanya begitu, tidak suka dengan ini, tidak suka dengan ini, tidak suka dengan ini, berarti karakter kita masih parah. Saudara, sekarang saudara perhatikan. Saudara melihat saudara-saudara yang lain. Bagaimana? Disinilah Tuhan mau membuat kita semua smooth. Gambarannya seperti kita ini seperti batu-batu yang kasar, saudara. Ya, permukaannya kasar. Nah, pada waktu kita ketemu dengan orang yang lain, permukaannya kasar juga. Yang itu juga permukaan kasar. Terjadilah bentrokan. Terjadi benturan-benturan. Maunya benturan-benturan ini untuk merubah kita. Tetapi saudara, jangan dibentur-benturkan. Yang kita perlu adalah minta pertolongan Tuhan supaya kita sendiri jangan menjadi batu yang kasar, tetapi kita menjadi batu yang smooth. Dengan jalan bisa melihat orang lain dari pandangan Tuhan. Kalau seseorang yang mengecewakan kita, tingkah lakunya kok begitu ya? Sebagai orang Kristen kok begitu ya? Kita kecewa. Saudara, pada saat kita kecewa, disitulah waktunya kita berkata, Tuhan, berikan kepada saya pertolongan-Mu untuk saya bisa melihat saudara saya ini dari pandangan Engkau. Karena Engkau melihat dia, melihat kejelekannya, tetapi Engkau tetap mengasihi mereka. Sebab itu Tuhan, berikan pertolongan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, marilah, kata Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 16, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada saat kita bertemu dengan orang yang demikian, kita berkata, Tuhan, saya datang ke tahta kasih karuniamu, saya butuh pertolonganmu. Mungkin saudara butuh kesabaran menghadapi orang yang menjengkelkan, mungkin saudara membutuhkan hikmat untuk menghadapi orang yang di dalam problem, mungkin saudara membutuhkan kasih untuk melihat orang yang mengecewakan, yang tidak menyenangkan. Saudara membutuhkan kasih. Saudara, apapun yang saudara butuhkan, Tuhan berkata, masuklah ke tahta kasih karunia. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara. Sampai di sini dulu saudara pelajaran kita. Saudara boleh berdiskusi, mulai memikirkan bagaimana selama ini dengan karakter saudara yang belum terbentuk. Saudara sudah sering kali melihat orang yang menjengkelkan, orang yang mengecewakan,
orang yang menyebalkan dan sebagainya. Selama ini apa usaha saudara? Apakah saudara meminta pertolongan Tuhan? Saudara sudah meminta pertolongan Tuhan dan saudara sudah diubahkan untuk bisa mengasihi orang yang menjengkelkan, untuk mengasihi orang yang mengecewakan, untuk memberi pertolongan kepada mereka, ataukah saudara masih struggling? Nah, kita akan melanjutkan pada minggu yang akan datang, 2 minggu lagi mungkin, akan kita pelajari bagaimana caranya mendapatkan pertolongan dari Tuhan untuk kita bertumbuh di dalam karakter kita, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Itu yang kita akan pelajari pada saat-saat yang akan datang. Sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi.